Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Haleluya. Tapi kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Dan bagi yang tidak percaya akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga sudah berkata bahwa di bawah kolong langit ini, Rasul Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Dan juga Alkitab sudah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi hidup yang kekal hanya ada pada Yesus Kristus. Kalau engkau memilih hidup kekal, selamatlah. Tuhan Yesus memberkati. Dan di malam hari ini, doa dan harapan saya sebelum kita tidur, kita rilekskan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan berkat firman Allah. Dan sebelum tidur juga saya mengingatkan kita untuk terus cinta pada firman Allah dan berdoa sebelum tidur. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah Engkau Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Yesaya 60 ayat 21-22. Pendudukmu semua orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Wow. Tema kita adalah ketika Roh Kudus tinggal di hati umatnya. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau dibiarkan Roh Kudus. Bayangkan satu bangsa bisa diubah keadaannya, dan bangsa itu bisa melakukan, umat itu atau orang-orang bisa melakukan apa yang baik dan benar. Itu yang pertama. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, maka mereka akan yang pertama, mereka akan hidup benar, atau kita akan hidup benar ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, bukan hanya itu saja, ketika kita hidup benar, kita diberkati untuk memiliki sesuatu yang indah dari Tuhan. Dan itu sebabnya Allah menanamkan sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di ayat 21 itu. Dan mereka memiliki untuk selamanya, mereka sebagai cangkukan yang kutanam sendiri. Jadi walaupun kita ini cangkukan, tetapi Allah sendiri yang menanam kita. Artinya bahwa Tuhan memperdulikan kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memberkati kita. Kalau kita dijadikannya orang benar, tentulah hidup kita pasti orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang cinta sesama. Aduh, luar biasa. Itu sebabnya sebagai orang percaya pasti kita mendoakan supaya kita bertetangga hidup damai, kita bertetangga hidup saling mengasihi, kita bertetangga hidup saling peduli. Kalau tidak ada garam, tinggal minta pada tetangga. Nggak ada cabai, minta saja pada tetangga. Tetangga saya kalau nggak ada cabainya datang ke rumah, atau tomatnya nggak ada, atau garam. Dan kita juga kadangkala seperti itu. Artinya bahwa bertetangga itu perlu saling tolong menolong dan saling memberkati. Tetapi ada banyak orang-orang yang bertetangga saling siapa lu siapa gua, siapa lu. Jadi memangnya apa kehebatanmu, apa jasamu atasnya. Tetapi orang benar itu tidak akan seperti itu. Siapapun tetangganya, dia akan berupaya baik. Kalaupun tetangganya tidak baik, dia akan tetap berupaya baik. Karena apa? Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita melakukan itu, kata firman Allah, kita sedang menimbun bara api di atas kepalanya.
baca itu Roma 12 dari 19 sampai 21 itu. Jadi kalau kita melakukan, membalas, wah nanti kelebihan. Tapi kalau Tuhan yang membalas itu tepat. Dan kita tidak akan berdosa di situ. Nah, yang kedua kata firman Allah, ketika Roh Kudus tinggal di hati umatnya, Tuhan mengubah yang kecil jadi besar. Jadi yang kecil bisa usaha yang kecil jadi besar, bisa orang yang kecil jadi besar, ya. Bukan masalah pasture mengenai atau stature, bukan. Ini mengenai akan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang kecil tadi, supaya Tuhan mengangkat harkat dan martabat mereka, mengangkat posisi mereka ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan kita tahu bagaimana posisi Daud ketika diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Dia hanyalah seorang gembala. Gembala itu tidak dirungu, itu sebenarnya adalah orang-orang buangan, orang-orang yang nggak ada penghargaan kepada mereka, karena mereka selalu ada di padang untuk menjaga kawanan ternak. Tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan memilih dia, kata firman Allah, pipinya masih kemerah-merahan, ya, elok rupanya, tampan, ganteng, seganteng gantengnya saya sedikit, dia lebih banyak. Ya, puji nama Tuhan. Jadi orang-orang kecil itu diubah oleh Tuhan ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika Daud berdosa, apa yang dikatakan? Jangan ngambil roh, jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Tuhan tidak akan ngambil rohnya, tapi dia akan meninggalkan engkau, meninggalkan saya, meninggalkan kita, kalau hidup kita nggak berkenan di hadapan Allah. Nggak kau minta pun, dia akan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan, nggak kau minta pun, apalagi kau minta, dia akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Karena dia punya tanggung jawab untuk menjadikan engkau alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan orang umat, itu yang kecil bisa menjadi besar. Yang ketiga kata firman Allah, dan Tuhan akan membuat yang lemah jadi kuat. Ya, masih ingat Simpson, ya, dalam kasus orang Filistin, Delila dipakai untuk menggoda dia, dan kemudian kita tahu akhirnya dia mengalami masa yang sangat di titik nadir kehidupannya. Tetapi kemudian kita bisa melihat, ya, ketika dia berbalik kepada Tuhan, dia kan karena tidak taat saja, dia kekuatannya bukan di rambutnya sebenarnya. Kekuatannya itu berada, kan kalau orang katakan kekuatannya itu ada di rambutnya, tidak. Walaupun dia sebenarnya Nazir Allah yang tidak boleh dipotong rambutnya. Tetapi karena dia tidak taat saja. Karena ketidaktaatan itu Tuhan meninggalkan dia. Kekuatannya yang tadi kuat menjadi lemah. Yang lemah bisa dijadikan kuat. Dan itu terbukti ketika dia kembali kepada Allah, minta posisinya. Walaupun pada saat itu dia setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, dia minta untuk sekali saja, untuk dia memberikan kekuatan supernya, ya, dimana pada akhirnya Tuhan memberikan, walaupun dia harus meninggal. Tapi Alkitab mengatakan pada saat dia mati, lebih banyak dibunuh pada masa dia hidup orang Filistin yang ada, yang mempertontonkan dia sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan bulian, sebagai bahan tertawaan. Dan kemudian Allah membalikkan situasi itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang lemah itu menjadi kuat. Kalau engkau kuat, merasa kuat, engkau akan bisa menjadi lemah. Asal kan kalau kita kuat, kita mulai sombong, itu Roh Allah akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita lemah dan kita bergantung kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Nah, itu sebabnya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita yang tadinya tidak ada apa-apanya jadi berharga.
Kita yang tadinya tidak dipandang jadi dipandang. Ya, seperti kalau boleh saya bilang hidup saya ini. Ya, coba saja kita terus bergaul dengan dunia kejahatan atau dengan bergaul dengan opo-opo itu, bagaimana hidup saya. Ya, tetapi Tuhan itu penuh belas kasihan. Dan Tuhan itu penuh rahmat. Dan teman-teman seperguruan saya juga sudah beberapa yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan saya merasa ada teman saya seperguruan saya yang saya dengar dia menjadi aparat, menjadi ABRI, tapi saya di Kalimantan, tetapi saya tidak pernah ketemu dengan dia. Walaupun berapa kali saya pergi ke Kalimantan, saya belum pernah ketemu dia. Satu perguruan dengan saya di perguruan silat. Dan ya, namanya dulu, ya silat dulu kan beda dengan silat sekarang. Kalau silat sekarang ya tidak ada ritual-ritual khusus mungkin. Kalau kita dulu ada ritual-ritual khusus yang harus kita jalankan. Tetapi apapun itu, saya mau katakan ketika itu kita lakukan dalam kegelapan kita. Kita merasa ingin menjadi kuat, kita merasa ingin menjadi super, kita merasa ingin tidak bisa dikalahkan orang. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, jauh, kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Kita tidak punya kekuatan sebenarnya. Tapi di dalam Tuhan kita senantiasa percaya, optimis bahwa kekuatan Tuhan itu menyertai kita. Bukan karena gantengnya kita, bukan karena kita jenggotan. Saya kalau udah dikatakan jenggotan itu pasti sudah ketawa saya, ya. Ya, jok aja lah ya, supaya jangan seru-seru, ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun kita lemah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Alkitab katakan Tuhan yang menjadikan kita kuat, bukan engkau yang menjadikan engkau kuat. Kalau Alkitab mengatakan dia merendahkan, dia meninggikan. Dia yang meninggikan, dia juga bisa merendahkan. Jadi kalau kita hidup di dalam kepenuhan dari Roh Kudus itu, saya yakin dan percaya hidup kita akan senantiasa mengalami hal-hal yang indah dan yang baik. Kita akan hidup benar. Kita kalau merasa kecil, kita bisa menjadi besar bersama dengan Tuhan. Kita bisa menjadi yang lemah, kita bisa menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Kita tidak mampu melawan setan, tapi terbukti bahwa sebagaimanapun hebatnya, kuatnya setan itu, ya, 250 tahun aku ini penguasa, ya. Tapi saya tidak pernah takut dengan apa yang dikatakan itu. Karena apa? Saya tahu Tuhanku jauh lebih kuat dari itu. Tuhanku jauh lebih panjang umurnya. Dia baru 250 tahun. Tuhan saya itu dari kekal kepada kekal. Dia tidak terbatas melawan Tuhan. Ya, yang penting betul-betul Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita betul-betul menjadi pemenang di dalam kehidupan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kasih-Mu, kemurahan-Mu mengikuti langkah-langkah hidup kami, dan biarkan Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita apapun, kami hanya melakukan bagian kami, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit. Kami hanya mau belajar taat kepadamu, dan kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, sebanyak orang yang mendengarkan kami malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, dan kuasa mereka sembuh. Dan juga kepada mereka yang mengalami pergumulan, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu. Bersuruhlah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saya berharap kita bisa memuliakan Tuhan dengan pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tunduk kepada yang kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang kepada mereka
dan Engkau legahkan hati mereka, Engkau kuatkan hati mereka, Engkau tolong persoalan mereka sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam kesesakan dan penderitaanku. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang akan Kau lakukan dalam kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, dan jangan lupa sebelum tidur kita berdoa membaca firman Allah. Mantap, mantap, mantap. Damai sejahtera Allah menyertai kita.